selanjutnya ke sana poin per poinnya. Kalau memang Bapak dan Ibu sekalian sok bingung gitu kan, tapi tahu berarti setelah pasangan bingung kadang-kadang kalau usia dimasukkan sok dari ngomong begitu. Nanti bisa dibantu oleh petugas satgas yang pernah dulu membantu untuk memverifikasi atau memvalidasi yang mendapatkan BLT dari perangkat desa Sesadangan begitu. Nah itulah salah satu mungkin kenapa hari ini ada perubahan memang surat edarannya, dan poin per poin itu ada batasan, ada syarat untuk warga yang akan mendapatkan BLT. Yang mana hari ini ada perubahan. Atau kalau Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ketua RT, Pak di sana tidak ada perubahan, sudah sesuai dari soal. Yang jelas ada nggak warga yang tadi itu meninggal dunia atau poin-poinnya apa? Ataupun misalkan Pak, itu rumahnya bumi kan sekali gitu. Itu pasti kan, itu kebijakan kan itu desa. Pak Asep dan Ibu Siti, dan yang saya hormati juga RT, RW, perangkat desa Sasagaran. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih dikasih sehat jasmani, rohani. Di hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk acara musyawarah desa tentang BLT desa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak RT, Ibu desa dan di pagi ini mungkin saya dorongan dari masyarakat sedesa Sesadaran untuk perubahan BLT yang kemarin sampai saat ini saya ditelepon bukan ke RT, bukan ke mandor, bukan ke RW, tapi ke saya langsung. Jadi di masyarakat katanya yang dapat BLT itu hanya itu saja. Sedangkan kalau menanyakan sama saya, pasti akan saya jawab, insya Allah mudah-mudahan akan saya perjuangkan. Cuma tinggal dari RT setempat dan RW-nya. Jadi kita tinggal lihat aja bahwa di sebelah kita, di samping kita, di belakang kita itu apakah sudah mampu, apakah belum. Jadi selama ini bukan hanya kedekatan. Kalau saya pengen kasih, saya kasih semua. Tapi di sini bukan begitu, karena ini ini kita juga mempertanggungjawabkan, dan di sini juga ada kriteria siapa aja yang harus dapat itu. Mungkin begitu Pak ya. Bukan kalau toh saudara kita, teman kita dapat, tapi yang lain lebih susah dari yang dapat itu, maka silakanlah RT punya hati nurani melihat di samping kita itu lebih tidak mampu, dan kasih pemahaman juga ke masyarakatnya, ke orangnya yang udah dapat ini desa. Saya udah 20 tahun, saya udah 10 tahun, saya udah 5 tahun. Masyarakat yang bilang, kata saya tuh, ya insya Allah sudah harus diganti begitu, yang pindah rumah begitu, pindah alamat. Itu kita hanya menambahkan. Kemudian yang keduanya terkait dengan acara hari ini
musyawarah desa. Musyawarah desa ini adalah yang terpenting Bapak dan Ibu Ketua RT, Ketua RW ataupun Tokmas yang lainnya, Tokmas Pemuda diharapkan bisa berpartisipasi dalam menyampaikan apa sih harapan keinginannya untuk kemajuan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Yang tadi kata Pak Sekdes, ini sarana prasarananya apa, visinya apa yang disampaikan keinginannya. Kemudian yang kedua terkait pemberdayaan adalah pelatihan sumber daya manusianya. Karena di tahun 2023 yang akan datang, prioritasnya itu ada 10 prioritas isu per isu Pak. Ini isu, tapi Pak Menteri sudah menyampaikan di YouTube secara video, secara gamblang. Ini ada 10 prioritas kegiatan di 2023. Yang pertama terkait operasional pemerintahan desa 3%. Hatur nuhun. Gitu. Itu teh kamu kepala desa apa sama Pemerintahan desa. Oh, alhamdulillah. Tapi yang jelas dari operasional pemerintahan desa ini adalah poinnya A, B, C, D-nya. Salah satunya mungkin mereka dari atas dari desa bidang sub kegiatannya begitu. Harusnya jangan ada ABCD-nya. Beda itu kebagian. Yang keduanya terkait dengan penanganan stunting itu sudah dilaksanakan oleh desa. Yang ketiganya adalah terkait dengan pengembangan serta penyertaan badan usaha milik desa begitu. Itu sekarang desa saya sedang melaksanakan pelaksanaan dengan BUMDes. Yang keempat terkait dengan penanganan masyarakat warga miskin ekstrim. Itu di sana itu masih ada BLT-nya Pak. Namun seperti yang kita ketahui bahwa kenapa sih, nah ini di ketua RT dibatasi banyak 5 genap ya seperti itu ya. Yang RT itu untuk yang KPN kenapa sih? Jadi untuk BLT ini dari dana desa hanya diplot prioritasnya hanya 40% Pak. Untuk dana desa untuk kegiatan BLT, maka dibagi-bagi kan. Jadi rasa keadilan karena di 40% kali 800 juta misalkan sekian jumlahnya sekitar 400 juta selama setahun 400 juta itu BLT setahun. Berarti 400 juta kan dikalikan berapa ratus orang yang kira-kira BLT dibagi lagi per RT berapa begitu. Sistem pembagian ini sudah prioritas dari pemerintah pusat begitu. Jadi desa sudah tidak mau menambah lagi, tapi memang di plotnya seperti itu. Mau tidak mau desa juga yang menyelenggarakan melaksanakan kegiatan itu berdasarkan arahan dari prioritas itu ke sana gitu. Kemudian kembali lagi untuk kegiatan di 2023 ini dari tadi yang sudah saya sampaikan ke masyarakat warga di sini BLT nanti masih ada ya. Cuma persentasenya belum ada seperti yang tadi saya sampaikan 20% belum ada gitu. Apakah berkurang atau tidak ada atau nambah begitu. Nah kita tunggu sinyal peraturan yang nanti turun dari kementerian atau dari Menteri Keuangan langsung begitu. Yang jelas ada BLT itu cuma untuk jumlah jumlahnya kayak apa. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan ketahanan pangan dan hewani masih ada. Cuma presentasinya masih belum muncul. Di hari ini kegiatan kesehatan untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani ini adalah di sarana pendukung dari pertanian, membuat rapat beton, jalan lingkungan begitu itu mendukung arah ke sana. Juga untuk membantu ketika anak-anak berangkat sekolah ataupun tenaga kesehatan ketika akan berangkat ke rumah-rumah warga seperti itu. Tapi di tahun depan untuk ketahanan pangan nabati dan hewani ini adalah diperuntukkan khusus salah satu contohnya untuk tanaman sayuran atau nantinya untuk hewani untuk belanja pengadaan sapinya seperti itu. Secara materi nanti kita sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, dari poin per poin itu memang
Ini cukup disampaikan seperti itu. Kalau lebih jelas nanti juga kita menginjak kepada hari ini, kita minta aspirasi dari Bapak dan Ibu apa sih keinginannya gitu kan. Nanti kita dari perangkat desa ataupun BPD nanti akan mencatat ini usulannya. Misalkan dari RT 1, Pak, saya usulkan untuk pelatihan RT gitu, ketua RT dan ketua RT pelatihan seperti itu, jalan-jalan rekreasi atau pelatihannya Pak, saya ke RT itu pelatihannya outdoor di luar stabilisasi gitu ya. Ini mas seperti itu Pak usulannya. Ataupun pelatihan Pak, hanya pelatihan produksi rumahan, atau pemudanya barangkalinya Pak hanya pelatihan atau barangkalinya outdoor sama-sama dengan Pak Ketua RT dan Ketua RW. Silakan usulkan di hari ini. Pak, saya di RT saya mah ya deh jalan teh belah atau tes goreng yang diusulkan gitu. Silakan aspirasi Bapak sekaligus Ibu juga kami tunggu sekarang juga agar nanti usulan ini dimasukkan kepada RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah yang masa berlakunya 6 tahun begitu. Disinilah gitu kan dokumennya RPJMDes nanti berangkat ke penetapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa 1 tahun RPJMDes KPDS baru dari APBD rencana kegiatan kita semua. Makanya usulannya harus betul-betul diusulkan hari ini begitu kan. Biasanya Pak Ketua RT tahu dengan kondisi lapangannya masing-masing. Kemudian yang ketiganya sesuai dengan surat edaran Pak Kades terkait dengan penyesuaian atau perubahan tentang kegiatan PPKM yang kemarin. Nah di hari ini apakah masih ada sisa atau ada sisa? Kalau ada sisa kita alihkan kegiatannya yang pertama itu ada terkait dengan ekonomi desa. Ekonomi dasarnya apa? Berarti bekerjasama dengan BUMDes. Nah ya, kalau ada sisa dari masuk ke ekonomi desa itu kamera, tapi nanti warga silakan datang produksi rumah tangga silakan berdesaan. Itu salah satu ide yang sangat bagus. Begitu. Yang keduanya adalah penunjang kesehatan. Bisa dibagi penunjang kesehatan. Sisa dari PPKM itu Pak kemarin. Jadi sekarang tadi bisa untuk ekonomi desa, kesehatan. Kemudian jadi penambahan untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani 2021. Bisa tiga poin itu yang harusnya. Mungkin itu dari saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Ketua BPD untuk merangkum dari aspirasi Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sarannya dari Kedai Desa. Bapak RT semuanya, Pak RT, mohon untuk ini PR ya di desa, di daerah masing-masing, di daerah masing-masing. Sebelum nanti ada fitur Kedai Desa, saya mohon kalau memang ada jalan baru, Kang, ya, atau jalan baru silakan didata, masukin jalan baru. Kemudian semua gang harus sudah disaksit di hotmi. Kalau belum usulan dari misalkan RT 01 ada gang apa namanya, panjangnya berapa, semuanya didata. Jadi kita pengen ada pemerataan bahwa seluruh di desa sekarang gang-gang itu sudah di hotmi Pak. Ya seperti itu. Jadi kalau yang sudah berarti sudah, kalau yang belum mohon didata. Misalkan kemudian juga kalau ada jalan baru bisa masukkan. Ada gang baru misalkan dengan daerah mana panjangnya berapa, sehingga nanti pembangunan kita tidak akan korupsinya ya, tidak akan terkonsentrasi di bagi rata semua memang. Yang penting seluruh desa-desa kalau jawabnya dari bagus semuanya adil gitu ya. Jadi mohon kepada para ketua RT pendataan untuk pembangunan fisik salah satunya tadi. Kalau untuk pemberdayaannya kemarin sudah berjalan beberapa desa yang Sadaran sama Cikau tentang pelatihan pemuda. Yang belum berarti Cikaret sama Kedusunan 2000 silakan diusulkan untuk pelatihan para pemudanya. Kalau para RT nanti yang outdoor sering jalan lah. Nanti kita kompak mungkin BPD dan semuanya RT kita latihannya di luar atau di
Ya seperti itu. Ya, untuk itu ya dimaksudkan data seperti itu. Ya, jadi untuk hari ini tentang usulan karena mungkin perlu berpikir melihat lingkungan. Saya mohon nanti tadi sudah diusulkan Pak Sekdes, nanti diusulkan mulai hari ini sampai Jumat. Ya, dan saya tadi mohon pesan gang-gang yang belum disanksi atau belum diupdate masukkan. Jadi nanti kita punya data. Oh di RT mana aja ini yang belum diupdate, kalau yang sudah berarti alhamdulillah, kalau yang belum sampaikan. Atau ada pembuatan gang baru. Nah, itu Jalan juga. baru Pak, Ya. saya pengen jalan baru masuk mobil ambulan. Nah, kalau memang ada ini kalau upaya semua sih kalau ingin jalan baru, satu Bojonegoro Ceger, kita pengen ada ide itu masuk mobil. Kedua, Sarajambu tembus Rancakadu. Sama Sagaran ini. Yang Sagaran juga sama nembus yang ke daerah Jamanegara itu. Ya, jadi itu kita harus upaya bersama-sama bagaimana kita membuat jalan baru. Ya, sebetulnya juga dimasukkan. Dan biasanya yang jadi masalah di mana itu di hibah tanahnya, karena desa tidak memberikan antara untuk pembayaran tanah. Itu aja. Kalau bisa, bisa bisa sebetulnya kita upayakan bagaimana jalan baru itu terbuka. Caranya kita harus bisa melobi yang punya tanah. Sebenarnya kalau memang sadar, kalau saya sebenarnya kalau sebelum masuk mobil mungkin harga tanah 100.000, kalau mobil masuk bisa 500.000 sebetulnya. Ada kerugian per meternya, tapi secara ekonomis menguntungkan. Tapi itu tergantung pemahaman masyarakat juga. Kalau desa tidak menganggarkan untuk pembelian tanah, jadi kita tuh ada rencana 3 tadi yang Bojonegoro Ceger, Selajambu Rancakadu dan juga Sagaran yang fokus di Jamanegara. Nah ini juga para RT yang ada di situ dan juga kelompok tani lah, karena itu jalan ekonomi pertanian dari mohon dibantu. Mungkin untuk Udah, paling untuk yang sekarang itu yang akan. Tapi di kementerian juga kita punya posyandu Pak, posyandu juga yang itu ngambruk gitu. Diajukan masukan. Ini udah ada kamarnya Pak yang kemarin-kemarin. Udah ngambruk Pak tuh. ya sama Pak. Dan ini juga semua data aja Pak. Ya. Ini udah hancur. Tuh. Ya. Sarana pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing masukkan. Misalkan posyandu ada pembangunan atau rehab atau perbaikan masukkan. Ya. Ya, Leo. Kami kalau keamanan personal Ya, sama. Pokoknya semua RT yang ada masukkan aja dulu Pak. ya Mengenai nanti kalau dananya mencukupi dan bisa dilaksanakan, kalau enggak kita cari lintas sektoral. Misalkan mencari juga dinas lain dan sebagainya. Sekarang masukkan aja dulu, apapun itu. Ya, nanti kita pilih-pilih mana yang bisa sama desa, mana yang akan menentukan lintas sektoral. Ya, seperti itu. Pokoknya para RT ditulis saja usulan-usulannya. Yang sama yang waktu diusul itu masukkan kembali aja seperti itu. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi masyarakat kita. Niatkan ini sebagai ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya cukup. Ada yang kami pada Assalamualaikum